Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Madianto di sini, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Smart City dan Smart Nation untuk memenuhi tugas praktikum pembahasan masalah kota besar dan solusi Smart City pada tanggal 2 Mei 2025. Nah, masalah di kota besar yang akan saya lakukan adalah pada Jakarta. Kemacetan lalu lintasnya, jalanan padat, waktu tempuh lama rata-rata 1-2 jam perjalanan, pencemaran udara, emisi kendaraan, menyebabkan polusi tinggi, indeks IQI-nya sering di atas 150. Ada banjir juga, infrastruktur drainase-nya kurang, banjir tahunan mengganggu aktivitas, kepadatan penduduk, overpopulasi di pusat kota, tekanan pada layanan publik, dan energi dan sampah atau konsumsi energi tinggi, pengelolaan sampah belum optimal. Selanjutnya, penjelasan masalah pada Jakarta. Kemacetan disebabkan oleh jumlah kendaraan. Ini 17 unit yang melebihi kapasitas jalan. Kalau pencemaran udara dari kendaraan dan industri diperparah cuaca yang panas. Nah, banjir akibat sedimentasi sungai dan perubahan iklim terjadi di 70% wilayah pada Jakarta. Kepadatan penduduk 15.000 jiwa per kilometer persegi di pusat kota. Tekanan pada transportasi dan perumahannya. Nah, sampah itu sampai 7.000 ton per hari. Hanya 60% yang dikelola dan sisanya mengotori lingkungan. Nah, cara merancang Smart City. Pertama, transportasi cerdas. Ada sistem ITS atau Intelligent Transportation System untuk memanajemen lalu lintas secara real time. Yang kedua, ada manajemen lingkungan, sensor IoT untuk pantau kualitas udara dan drainase otomatis. Yang ketiga, ada energi terbarukan atau panel surya dan smart grid untuk efisiensi energinya. Yang keempat, ada infrastruktur digital atau internet cepat 5G dan platform data terpadu. Yang terakhir, ada partisipasi masyarakat. Ini penting ya. Aplikasi untuk laporan masalah dan edukasi warga. Nah, selanjutnya langkah untuk membangun Smart City. Yang pertama, ada perencanaan, menganalisis data, ada traffic dan juga polusi, dan desain arsitektur Smart City-nya. Yang kedua, investasi. Nah, kerjasama pemerintah dan swasta untuk mendanai teknologi yang akan dibangun. Yang ketiga, ada implementasi, memasang sensor, bangun jaringan IoT, dan uji coba pilot project. Yang keempat, ada monitoring. Nah, ini menggunakan AI untuk analisis data dan perbaikan berkala. Ini untuk maintenance-nya. Yang terakhir, ada evaluasi. Nah, ini ukur dampak. Nah, ini adalah evaluasinya. Kita bisa melihat apakah ada penurunan kemacetan dan juga polusi, dan kita bisa mengembangkannya kembali lewat evaluasi ini. Nah, cara merancang Smart Nation-nya, integrasi nasional, hubungkan semua kota dengan jaringan Smart City terpadu, kebijakan digital, regulasi untuk data, keamanan cyber, dan inovasi teknologi. Ada edukasi dan inovasi, melatih masyarakat dan dukung startup teknologi. Ekonomi digital, mendorong e-commerce, e-government, dan layanan online-nya. Sekarang keberlanjutan, fokus pada energi hijau dan pengelolaan sumber daya. Nah, langkah untuk membangun Smart Nation yaitu visi nasional, buat roadmap transformasi digital untuk 10-20 tahunan. Infrastrukturnya, bangun jaringan broadband nasional dan pusat data. Kolaborasi, libatkan pemerintah, akademis, dan industri supaya lebih banyaklah jangkauannya. Untuk project, mulai dari kota yang besar, misalnya Jakarta dan Surabaya, lalu diperluas sampai ke kota-kota kecil. Nah, untuk skalabilitasnya, sesuaikan teknologi untuk daerah rural dan urban. Manfaat Smart City dan Smart Nation. Nah, ini manfaatnya ya. Penurunan kemacetan bisa turun hingga 30% dengan ITS dan transportasi publik cerdas. Peningkatan kualitas udara dengan pengelolaan emisi berbasis data. Efisiensi energi hingga 20% dengan smart grid. Layanan publik lebih cepat via e-government dan aplikasi warga. Perekonomian tumbuh dengan inovasi dan investasi teknologi. Nah, untuk penutup, kesimpulannya, Smart City dan Smart Nation adalah solusi masa depan untuk masalah urban. Sarannya yaitu mulai dari pilot project dan perluas secara bertahap. Terima kasih atas perhatiannya. Habis.